Bayangkan kamu menemukan seorang wanita berpakaian putih, tergeletak tak bernapas di atas tumpukan sampah. Bajunya mahal, jam tangannya berkilau, tapi tubuhnya kotor oleh lumpur dan bau busuk. Dan yang menemukannya bukan dokter, bukan polisi, melainkan seorang pemulung miskin yang bahkan untuk membeli obat ibunya saja harus menghitung uang receh satu persatu. Pada detik itu, dia harus memilih. Pergi dan pura-pura tidak melihat atau menolong dan menanggung risiko yang bisa menghancurkan hidupnya. Dan Lukman tidak tahu, pilihan kecil di antara sampah itu akan membuka rahasia besar tentang keluarga, pengkhianatan, dan luka lama yang selama ini terkubur rapat. Assalamualaikum. Sahabat 1000 kisah nyata, hidup tidak selalu kejam karena kemiskinan. Kadang yang paling menyakitkan adalah harapan, karena harapan bisa membuat orang bertahan, tapi juga bisa membuat hati hancur ketika kenyataan datang lebih tajam dari apapun. Pagi selalu datang terlalu cepat bagi Lukman. Matahari belum benar muncul ketika suara roda gerobak besinya berdecit pelan menyusuri gang sempit. Bau sampah, tanah basah, dan sisa makanan basi bercampur menjadi aroma yang sudah terlalu akrab bagi hidungnya. Aroma yang tidak lagi membuatnya meringis, karena hidup telah memaksanya untuk menelan semuanya, pelan-pelan setiap hari. Tubuh Lukman kurus, bahunya menahan beban yang tidak terlihat, tangannya penuh luka kecil, ada yang dari pecahan kaca, ada yang dari kaleng berkarat. Luka-luka itu seperti hidupnya, tidak pernah benar-benar sembuh. Kering sebentar, lalu terbuka lagi. Lukman memulung bukan karena ingin. Lukman memulung karena tidak ada pilihan lain. Keluarganya pecah sejak ayahnya pergi bertahun-tahun lalu. Pergi tanpa pamit, tanpa pesan, tanpa jejak. Meninggalkan rumah mereka seperti meninggalkan beban yang sudah tidak ingin dia bawa lagi. Tidak ada kabar, tidak ada uang, tidak ada penjelasan. Yang tersisa hanya ruang kosong di rumah gubuk yang semakin sunyi setiap malam, dan 2 orang yang harus bertahan tanpa tahu harus berharap pada siapa. Rumah mereka berdiri di pinggir kota, dindingnya papan kayu yang mulai lapuk, atap sengnya berlubang di beberapa bagian. Jika hujan turun, Lukman harus memindahkan ember dari satu titik ke titik lain untuk menampung tetesan air. Namun, di rumah itu juga ada satu hal yang membuat Lukman tetap berdiri di atas kakinya, ibunya, Bu Sari. Pagi itu sebelum berangkat, Lukman berhenti di depan kamar kecil yang hanya ditutupi kain lusuh. Dari dalam terdengar batuk kering yang berat, batuk yang seperti menjerit dari dalam dada. Lukman membuka kain itu perlahan. Bu Sari terbaring dengan tubuh kurus, wajah pucat, tapi matanya masih menyimpan kehangatan. Saat melihat Lukman, ia memaksakan senyum, senyum seorang ibu yang tidak ingin anaknya tenggelam dalam rasa takut. "Kamu sudah bangun, Men," ucapnya lirih. "Iya, Bu," jawab Lukman pelan sambil merapikan selimut tipis yang sudah tidak layak disebut selimut. "Jangan lupa sarapan dulu." Lukman tersenyum kecil. Sarapan bagi mereka seringkali hanya segelas air hangat, kadang sepotong singkong rebus kalau ada, kadang tidak ada apa-apa selain menahan lapar dengan diam. "Nanti Lukman makan, Bu," katanya. Kebohongan kecil yang sudah terlalu sering keluar dari bibirnya. "Yang penting Ibu minum obat dulu." Obat itu dibelinya dari sisa uang kemarin. Obat generik murah yang tidak benar-benar menyembuhkan, hanya menahan rasa sakit agar ibunya bisa bertahan 1 hari lagi. Lukman tahu itu. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan selain berharap mukjizat datang dari hal yang paling sederhana? Lukman keluar rumah sambil mendorong gerobak. Ia menyusuri jalanan kota yang belum sepenuhnya hidup. Lampu jalan masih menyala, beberapa pedagang mulai membuka lapak. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan Lukman. Pemulung seperti dia sudah menjadi bagian dari pemandangan. Ada, tapi tidak dianggap. Tangannya terlatih memilah sampah, botol plastik, kardus, kaleng. Semuanya ia masukkan dengan cepat. Tidak ada keluhan, tidak ada raut jijik. Dalam pikirannya hanya satu, hari ini harus dapat cukup uang untuk membeli obat. Beberapa minggu lalu, seseorang pernah menawarinya pekerjaan di luar kota. Gajinya besar, makan ditanggung, tempat tinggal disediakan.
Kesempatan itu datang seperti pintu yang terbuka lebar. Tapi Lukman menutupnya sendiri. Ia membayangkan ibunya sendirian di rumah, tidak kuat berjalan, tidak ada yang memasak, tidak ada yang menemani jika malam datang. Dan Lukman teringat ayahnya. Ia tidak ingin menjadi orang yang pergi, lalu tidak kembali. Ia tidak ingin meninggalkan ibunya, walau hidupnya sendiri perlahan terkikis. Matahari mulai meninggi ketika Lukman sampai di tempat pembuangan sampah terbesar di wilayah itu. Gunungan sampah menggunung seperti bukit kecil. Bau menyengat menusuk hidung. Lalat beterbangan tanpa henti. Disinilah Lukman menghabiskan sebagian besar harinya. Ia memanjat tumpukan sampah dengan hati-hati, mengais dengan tongkat kayu, mencari apapun yang bisa dijual. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat, menarik napas panjang. Dalam diam, Lukman sering bicara pada Tuhan di dalam hatinya. Bukan doa panjang, hanya keluhan yang tidak pernah berani ia ucapkan keras-keras. Ia tidak meminta kaya. Ia hanya ingin ibunya sembuh. Itu saja. Hari itu terasa sama seperti hari-hari sebelumnya, sampai sebuah detik yang membuat dunia seperti retak. Ketika Lukman menuruni sisi tumpukan sampah, kakinya hampir terpeleset. Ia menahan diri dengan susah payah. Dan tepat saat itulah matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Ada warna putih di antara hitam dan coklat sampah. Bukan plastik, bukan kertas, bukan kain bekas. Lukman mendekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Seorang wanita tergeletak tak bergerak. Pakaiannya setelan putih, seperti pakaian orang kantoran atau orang kaya, tapi sudah penuh lumpur. Rambutnya basah menempel di wajah, bau sampah menempel di tubuhnya, kontras dengan kain yang terlihat mahal. Lukman berdiri terpaku. Untuk beberapa detik, ia bahkan lupa bernapas. Wajah wanita itu terlalu pucat. Bibirnya sedikit terbuka, tapi napasnya tidak terdengar jelas. Pikiran buruk langsung menyambar. Bagaimana kalau dia sudah mati? Bagaimana kalau ada orang melihat dan menuduhku? Bagaimana kalau aku terlibat masalah yang tidak sanggup aku tanggung? Namun, mata Lukman menangkap detail lain yang membuat dadanya semakin sesak. Jam di pergelangan tangan wanita itu, meski kotor, kilauannya tidak bisa disembunyikan. Sepatunya, meski berlumpur, jelas bukan sepatu murahan. Dan di kepala Lukman, sebuah harapan yang selama ini hampir mati tiba-tiba menyala, sangat kecil, tapi cukup untuk menyakitkan. Bagaimana kalau dia orang kaya? Bagaimana kalau aku menolongnya? Ada imbalan. Bagaimana kalau dengan uang itu, ibuku bisa dibawa ke rumah sakit? Bukan hanya bertahan dengan obat murah. Lukman menelan ludah. Tangannya gemetar ketika ia berjongkok perlahan, ragu menyentuh tubuh itu, seolah takut kenyataan akan berubah begitu ia mendekat. Namun, satu kalimat muncul jelas di hatinya. Kalau aku meninggalkan dia di sini, dia bisa benar-benar mati. Dan di tengah bau busuk, di tengah lalat, di tengah tumpukan sampah yang seperti mengubur harapan manusia, Lukman harus memilih. Lukman menarik napas panjang, dalam, seolah ia sedang mengumpulkan sisa keberanian yang tersisa di tubuhnya. Tangannya masih gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tiba-tiba membesar. Takut pada kematian, takut pada tuduhan, takut pada masalah yang bisa menyeretnya ke jurang yang lebih gelap dari kemiskinan itu sendiri. Tapi, lebih dari semua itu, ada satu ketakutan yang paling menusuk. Takut kalau dia berpaling, lalu sepanjang hidupnya dia harus menanggung bayangan wajah pucat itu. Dan suara batuk ibunya bercampur jadi satu mimpi buruk yang tidak akan pernah berhenti. Ia menepuk pipi wanita itu pelan. Tidak ada respons. Lukman menepuk sedikit lebih keras. Suaranya bergetar, hampir seperti memohon. "Hei, bangun. Kamu dengar aku." Tapi tubuh itu tetap diam. Hanya lumpur yang menempel, hanya bau busuk yang makin menusuk, hanya lalat yang terus beterbangan, seolah tempat itu memang bukan tempat untuk hidup. Lukman menelan ludah. Ia mendekatkan punggung tangannya ke hidung wanita itu, mencari hembusan napas. Hampir tidak ada. Dadanya sesak. Dengan gerakan cepat,
Ia menempelkan telinganya ke dada wanita itu, tepat di atas kain putih yang sudah kotor. Ia menahan napasnya sendiri, memusatkan seluruh perhatiannya, seolah kalau ia lengah sedikit saja, nyawa di depan matanya akan benar-benar hilang. Detik terasa seperti menit. Lalu, ada. Sangat pelan. Hampir tak terasa. Degup jantung. Lukman menghembuskan napas panjang, seolah baru sadar ia juga masih hidup. Lututnya terasa lemas. Ia menahan tubuhnya dengan menekan tanah agar tidak jatuh terduduk. Masih hidup. Tapi tubuh wanita itu dingin. Terlalu dingin. Lukman menyentuh keningnya. Panas. Campuran dingin dan panas itu membuat paniknya semakin menjadi-jadi. Dia demam. Tapi kenapa sedingin ini? Lukman memandang sekeliling. Gunungan sampah. Tidak ada orang yang peduli. Tidak ada yang akan datang menolong. Dan di tempat seperti ini, seseorang bisa mati tanpa siapapun tahu. Tanpa nama, tanpa doa, tanpa jejak. Ia mundur satu langkah. Aku tidak bisa. Gumamnya pelan, tapi matanya kembali menatap wanita itu. Dan lagi-lagi, detail itu memaku pikirannya. Jam mahal, sepatu mahal, kain putih yang seharusnya bersih. Wanita ini bukan dari sini. Wanita ini bukan orang biasa. Dan di kepalanya, harapan yang memalukan itu muncul lagi. Kalau dia orang kaya, kalau dia sadar, kalau dia berterima kasih, mungkin ibuku. Lukman memejamkan mata sejenak. Dadanya sesak. Ia membenci pikirannya sendiri. Membenci kenyataan bahwa kemiskinan bisa membuat seseorang berharap pada imbalan bahkan saat melihat orang hampir mati. Tapi ia juga tidak bisa membohongi hidupnya. Ibunya batuk setiap malam. Obat makin tidak mempan. Dan Lukman merasa waktu mereka semakin habis. Akhirnya ia membuka mata. Wanita itu masih terbaring, tak bergerak. Lukman menghela napas panjang, lalu menurunkan gerobaknya pelan-pelan. Gerobak tua itu biasanya penuh botol plastik, kardus, barang-barang kotor yang bau. Ia menatap gerobak itu dengan ragu, seolah ia sedang menatap batas antara hidupnya yang lama dan hidupnya yang baru. Dengan tergesa, ia menarik gerobak mendekat. Bunyi roda besi berdecit nyaring memecah sunyi. Beberapa pemulung lain menoleh sekilas, tapi tidak bertanya. Mereka terlalu sibuk dengan hidup masing-masing. Lukman melempar karung-karung kosong keluar dari gerobak, membersihkan sedikit ruang dengan tangan yang terburu-buru. Lalu ia berjongkok di samping tubuh wanita itu. Kali ini, ia benar-benar mengangkatnya. Lengannya menegang, napasnya tertahan. Tubuh wanita itu terasa ringan, ringan seperti seseorang yang sudah lama tidak makan, atau seperti seseorang yang baru saja direnggut dari sesuatu yang mengerikan. Tapi entah kenapa, beban di dada Lukman terasa jauh lebih berat. Bau lumpur dan sampah makin menyengat ketika tubuh itu terangkat. Lukman memalingkan wajah, menahan muntah, menahan pusing. Dengan langkah hati-hati, ia meletakkan wanita itu di dalam gerobak, menata tubuhnya sebisa mungkin agar tidak terbentur besi. Ia mengambil karung kosong, menyangganya di bawah kepala wanita itu. Lukman melepas jaket tipisnya, menutupkan ke tubuh wanita itu. Bukan untuk menghangatkan saja, tapi agar orang-orang tidak terlalu memperhatikan. Agar tidak ada yang bertanya. Agar tidak ada yang ikut campur. Ia mendorong gerobak itu pelan. Setiap getaran roda membuat tubuh wanita itu berguncang. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Lukman ikut terhentak. Ia berhenti berkali-kali, menoleh ke dalam gerobak, memastikan wanita itu masih bernapas, masih hidup, masih ada. Di sepanjang jalan, keringat mengalir deras dari pelipisnya. Bajunya basah, tangannya pegal, pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau dia meninggal di tengah jalan? Bagaimana kalau orang menuduhku menculik? Bagaimana kalau ibu marah karena aku membawa masalah ke rumah? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, wajah ibunya selalu hadir di benaknya. Wajah lelah yang tetap tersenyum meski sakit. Wajah yang tidak pernah meminta apa-apa selain satu hal kecil, jangan tinggalkan ibu. Akhirnya, gubuk itu terlihat. Rumah kecil dengan pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara batuk Bu Sari yang khas, seperti alarm yang tidak pernah berhenti.
Lukman mendorong gerobaknya masuk ke halaman kecil. Suaranya terburu-buru. Bu Sari keluar dengan langkah tertatih. Ketika melihat isi gerobak, matanya membesar. Tangannya langsung menutup mulutnya, seolah menahan kaget. Astaga men, itu siapa? Lukman menghentikan gerobak. Tangannya masih mencengkeram gagang besi kuat-kuat, seolah kalau ia melepaskannya, ia akan jatuh. Aku nemuin dia di dekat tempat sampah, Bu. Dia pingsan. Aku nggak tahu harus gimana. Bu Sari mendekat meski tubuhnya sendiri jelas tidak kuat. Ia menatap wajah wanita itu dengan seksama. Bajunya begini. Badannya dingin. Kamu kenal dia? Lukman menggeleng cepat. Aku nggak kenal, Bu. Sama sekali. Bu Sari menyentuh dahi wanita itu. Wajahnya langsung berubah. Panas. Ucapnya pelan, lalu menoleh ke Lukman dengan tatapan tegas yang jarang sekali ia tunjukkan. Angkat, kita bawa masuk. Lukman terkejut. Bu, ibu kan sakit. Bu Sari menatapnya lebih tajam, suaranya lirih, tapi tidak bisa dibantah. Cepat. Dan di detik itu, Lukman sadar, keputusan yang ia ambil bukan lagi miliknya saja. Keputusan itu sudah masuk ke dalam rumah mereka, ke dalam hidup mereka. Dan mungkin ke dalam luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Dengan hati-hati, Lukman mengangkat tubuh wanita itu lagi, membawanya masuk ke rumah yang sempit. Ia meletakkannya di atas tikar tua. Bu Sari segera mengambil air, kain, pakaian bersih seadanya. Tangannya cekatan meski tubuhnya lemah. Ia membersihkan lumpur, debu, bahkan bekas darah kering di pelipis wanita itu, seteliti seorang ibu merawat anaknya sendiri. Lukman berdiri kaku di sudut ruangan. Dadanya naik turun. Ada rasa bersalah yang menggerogoti. Karena ia tahu, niatnya tadi tidak sepenuhnya suci. Ia sempat berharap pada uang, pada imbalan. Sementara ibunya menolong, tanpa bertanya, tanpa menghitung, tanpa berharap apapun. Lukman menunduk dalam-dalam ketika mendengar ibunya berbisik, hampir seperti doa. Capek itu urusan badan, men. Kalau hati nggak nolong, itu yang bikin sakit. Kata-kata itu menancap di dada Lukman. Dan sejak detik itu, ia mengerti. Wanita ini bukan lagi sekadar orang asing yang ia temukan di tumpukan sampah. Wanita ini telah menjadi bagian dari hidup mereka. Malam itu hujan turun pelan. Suara air menetes dari atap seng yang bocor. Lampu kecil bergetar redup. Lukman duduk di samping wanita itu sepanjang malam, mengganti kain di dahinya, memastikan ia tidak menggigil, memastikan napasnya masih ada. Di tengah malam, wanita itu bergerak sedikit. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Lukman mendekat cepat. Hei, kamu dengar aku? Tapi wanita itu kembali diam. Dan Lukman tidak tahu ketika wanita itu akhirnya membuka mata, bukan ucapan terima kasih yang pertama kali ia dengar, bukan juga nama, melainkan sebuah kalimat yang akan memadamkan harapannya dan menyalakan tragedi baru. Pagi datang dengan cahaya redup yang menembus celah dinding kayu. Suara ayam tetangga berkokok pelan, bercampur dengan batuk Bu Sari yang masih terdengar berat. Lukman terbangun dengan tubuh pegal karena semalaman hampir tidak tidur. Matanya langsung tertuju pada tikar tua di tengah ruangan, tempat wanita itu terbaring. Dan saat itu terjadi, Lukman merasa seolah jantungnya berhenti sesaat. Kelopak mata wanita itu bergerak, perlahan, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Tatapannya kosong, bingung, lalu bergerak ke sekeliling ruangan kecil itu. Dinding papan, atap seng, lampu redup, wajah Bu Sari yang menatap penuh cemas, dan Lukman yang berdiri kaku dengan napas tertahan. Wanita itu menelan ludah. Tangannya bergerak pelan memegang kepalanya sendiri. Ia meringis, seolah ada nyeri yang berdenyut di dalam. Lalu suaranya keluar lemah, serak, hampir seperti bisikan. Ini, di mana? Lukman dan Bu Sari saling pandang. Ada lega, tapi juga ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Bu Sari mendekat perlahan, duduk di samping tikar, suaranya lembut seperti seorang ibu menenangkan anak yang ketakutan. Kamu aman, Nak, kamu pingsan.
Kami cuma nolong, wanita itu mengerjap. Tatapannya kembali berputar, mencoba memahami. Napasnya memburu, seolah ruangan sempit itu menekan dadanya. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi, seperti berharap semuanya berubah. Tapi tidak, yang ia lihat tetap sama. Lukman akhirnya bersuara, pelan, hati-hati. "Nama kamu siapa?" Wanita itu terdiam. Awalnya Lukman pikir ia sedang mengingat, tapi detik demi detik berlalu dan wajah wanita itu justru makin pucat. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, dan ketika ia menjawab, suaranya terdengar seperti jatuh dari tempat paling dalam. "Aku tidak tahu." Kalimat itu menampar ruangan kecil itu dengan keras, meski diucapkan selembut itu. Lukman merasa dadanya mendadak kosong, seolah semua harapan yang sempat menyala, sekecil apapun, langsung padam. Tidak ada nama, tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, tidak ada orang yang akan datang membawa terima kasih, tidak ada imbalan, tidak ada jalan cepat untuk menyelamatkan ibunya. Wanita itu menggeleng pelan, air mata mengalir di pipinya tanpa suara. "Aku tidak ingat apa-apa, aku tidak ingat siapa saya." Lukman menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tersangkut, berat seperti batu. Ia menoleh pada Bu Sari, berharap ibunya juga merasakan ketakutan yang sama, bahwa ini berarti beban baru yang tidak sanggup mereka tanggung. Tapi Bu Sari justru menggenggam tangan wanita itu. "Tidak apa-apa, Nak. Kalau belum ingat, kamu tinggal di sini dulu." Lukman menatap ibunya, terkejut. "Bu, kita..." Bu Sari menoleh, tatapannya tegas namun lembut. "Men, orang yang tidak ingat apa-apa itu lebih miskin dari kita, karena dia bahkan tidak punya tempat pulang." Kata-kata itu membuat Lukman menunduk. Ada rasa malu yang menyusup, karena semalam ia sempat menimbang nyawa seseorang dengan imbalan. Sementara ibunya, yang sakit dan lemah, justru masih punya hati yang lebih kuat dari tubuhnya. Hari itu berjalan lambat. Lukman memulung seperti biasa, tapi langkahnya tidak lagi ringan. Gerobak terasa lebih berat meski isinya tidak bertambah banyak. Di kepalanya, ia terus menghitung. Sekarang beras harus dibagi 3, sayur harus dibagi 3. Obat ibunya tetap harus dibeli, dan ia bahkan tidak tahu sampai kapan wanita itu akan tinggal. Saat pulang, ia berhenti di warung kecil. Matanya menatap bahan makanan dengan ragu. Tangannya membuka uang, menghitung pelan. Biasanya cukup untuk beras, sedikit sayur, dan obat. Tapi kali ini ada satu orang lagi. Akhirnya Lukman hanya membeli beras sedikit, sayur bening sederhana, dan tahu. Tidak ada lauk lain, tidak ada tambahan. Ia menunduk saat menerima kembalian, merasa seperti gagal sebelum mencoba. Ketika ia masuk rumah, Bu Sari menyambut dengan senyum lemah. Wanita itu duduk di dekatnya, memeluk lutut. Wajahnya masih kebingungan. Saat melihat Lukman, ia menatap dengan hati-hati, seolah takut dirinya akan dimarahi karena masih ada di sana. Mereka makan di lantai. Piring bertambah, tapi isi tetap sedikit. Wanita itu makan perlahan, ragu, seperti orang yang takut merepotkan. Bu Sari justru mengambil bagian paling kecil, lalu mendorong piringnya ke arah Lukman. "Kamu makan yang banyak, men." Lukman cepat menggeleng. "Ibu aja, Bu." Tapi Bu Sari hanya tersenyum, senyum yang membuat Lukman semakin sesak karena ia tahu ibunya sebenarnya juga lapar. Hanya saja seorang ibu selalu punya cara untuk menyembunyikan luka. Sore hari, Lukman pulang dengan tubuh lelah dan hati lebih lelah. Namun langkahnya terhenti begitu melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Wanita itu duduk di samping Bu Sari, tangannya memijat kaki ibunya dengan gerakan canggung. Wajahnya serius, seperti seseorang yang benar-benar ingin berguna. Bu Sari tersenyum, terlihat nyaman, terlihat lebih hidup daripada biasanya. "Terima kasih ya, Nak," ucap Bu Sari. Wanita itu menunduk. "Maaf, saya belum bisa bantu banyak." Bu Sari mengelus rambutnya pelan. "Kamu sudah bantu dengan ada di sini." Lukman berdiri mematung. Perasaan asing menyusup ke dadanya. Bukan lagi harapan akan imbalan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia takuti. Keterikatan.
Malam itu, ketika lampu redop menyala, Bu Sari duduk dekat wanita itu. Suaranya lembut, hangat. Kalau kamu belum ingat nama, ibu panggil kamu Alia ya. Wanita itu menatap Bu Sari, lalu tersenyum kecil, senyum pertama yang terlihat seperti sinar tipis di tengah gelap. Alia. Ia mengulang pelan, seolah nama itu bukan sekadar panggilan, tapi pegangan agar ia tidak tenggelam dalam kosongnya ingatan. Dari balik dinding, Lukman mendengar semuanya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa lebih berat. Seolah sejak nama itu diucapkan, hidup mereka tidak akan pernah kembali sederhana seperti dulu. Dan pagi berikutnya, saat Lukman bersiap mendorong gerobak keluar, ia merasakan tatapan dari arah sudut ruangan. Alia sudah bangun, matanya mengikuti setiap gerakan Lukman. Sejenak hening, lalu Alia bertanya pelan, hampir seperti meminta izin untuk hidup. Kamu mau memulung? Lukman menjawab singkat, tanpa menoleh. Iya. Alia berdiri. Langkahnya ragu, tapi suaranya tiba-tiba tegas. Aku ikut. Dan Lukman membeku, karena ia sadar ini bukan lagi soal memberi tempat tinggal. Ini tentang membiarkan seseorang masuk lebih jauh ke hidupnya, ke perjuangannya, ke penderitaannya. Dan ia tidak tahu apakah ia sanggup. Lukman membeku seolah kata-kata itu menabrak dadanya dari dalam. Aku ikut. Suara Alia tidak keras, tapi tegas. Seperti orang yang sudah terlalu lama merasa tidak berguna dan akhirnya berani memilih untuk berdiri di kakinya sendiri. Lukman menoleh cepat, alisnya mengernyit, napasnya tertahan. Kamu di rumah saja. Nada suaranya lebih keras dari yang ia maksudkan. Ini bukan tempat buat kamu. Alia melangkah mendekat beberapa langkah. Wajahnya serius, tidak seperti saat ia tersenyum kecil ketika Bu Sari memberi nama. Aku tidak mau diam saja, katanya pelan. Aku tidak mau cuma makan tanpa melakukan apa-apa. Lukman menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah mencoba menghapus beban yang menempel sejak kemarin. Kamu tidak terbiasa. Panas, bau, kotor. Kamu bisa sakit? Tidak apa-apa. Alia menjawab cepat, tapi suaranya tetap lembut. Aku sudah cukup sehat. Aku bisa belajar. Lukman menatapnya lama. Ia melihat tangan Alia yang masih halus, kulitnya yang belum terbiasa dengan panas dan debu. Ia tahu satu hari di tempat sampah itu bisa membuat tubuh remuk, bisa membuat kepala pusing, bisa membuat mual sampai ingin pingsan. Tapi Alia tidak mundur. Ia bahkan meraih karung kecil yang tergeletak dekat pintu, memeluknya di dada, seperti anak kecil yang takut ditolak. Kalau aku capek, aku berhenti. Kalau aku tidak kuat, aku pulang. Tapi, tolong izinkan aku mencoba. Hening menggantung di rumah kecil itu. Lukman tidak segera menjawab. Di dalam dadanya bercampur rasa kesal, rasa khawatir, dan entah kenapa rasa iba yang tidak bisa ia tepis. Ia ingin berkata tidak. Ia ingin hidup kembali seperti sebelum Alia datang. Tapi di saat yang sama, ia melihat ibunya di ranjang menatap mereka dengan mata lelah namun penuh keyakinan. Bu Sari sudah bangun, tubuhnya lemah, tapi suaranya jelas ketika ia berkata, "Men, biarkan dia ikut. Kalau tidak kuat, dia sendiri yang akan tahu." Lukman menoleh ke ibunya. Ia melihat tatapan itu, tatapan yang sama seperti saat Bu Sari memutuskan merawat Alia tanpa bertanya siapa dia. Tatapan yang tidak bisa dipatahkan oleh logika apapun. Akhirnya Lukman mengangguk kecil, berat. "Jangan jauh-jauh dari aku." Alia tersenyum lebar, polos, seperti senyum orang yang akhirnya bisa bernapas lega. Dan pagi itu, mereka berangkat bersama. Lukman berjalan di depan, mendorong gerobak. Alia mengikuti di belakang, membawa karung kecil yang hampir kosong. Awalnya langkah Alia ringan, matanya memandang sekitar dengan rasa ingin tahu, seperti seseorang yang mencoba mengenali dunia lagi dari nol. Tapi semuanya berubah ketika mereka sampai di tempat pembuangan sampah. Bau busuk langsung menyergap. Alia berhenti mendadak, refleks menutup hidung. Matanya melebar, wajahnya menahan mual. "Ini, bau sekali," ucapnya sambil tertawa kecil yang terdengar dipaksakan, seolah ia sedang menertawakan dirinya sendiri
agar tidak terlihat lemah. Lukman menoleh sekilas. Aku bilang juga apa? Kamu bisa pulang kalau tidak kuat. Alia menurunkan tangannya perlahan. Ia menarik napas meski wajahnya meringis. Aku mau belajar. Dan ia mulai memungut botol. Tangannya gemetar ketika menyentuh plastik kotor yang basah. Beberapa kali ia mengusap jemarinya di baju tanpa sadar, membuat bajunya semakin kusam. Keringat mulai turun, matahari makin tinggi, debu menempel di kulitnya. Lalur, bau, panas, semua menghantamnya bersamaan. Tapi Alia tidak mengeluh. Lukman mencuri pandang. Ia melihat Alia tersenyum kecil setiap kali menemukan botol yang bisa dijual. Senyum sederhana seperti anak kecil yang merasa berguna. Dan entah kenapa, pemandangan itu membuat dada Lukman terasa aneh. Ia masih takut. Ia masih kesal. Tapi ia juga melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari rumahnya. Ada kehidupan kecil yang mulai menyala. Sore hari, mereka pulang dengan tubuh lengket oleh keringat. Alia berjalan lebih pelan, bahunya turun, tapi matanya tidak kosong seperti hari pertama ia bangun. Di rumah, Bu Sari menyambut dengan senyum lemah. Ketika melihat Alia ikut memulung, mata Bu Sari berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena ia seperti melihat harapan kecil yang tiba-tiba muncul dari tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah itu berubah, tanpa mereka sempat bertanya apakah mereka siap. Setiap pagi, Lukman tetap bangun sebelum matahari terbit. Suara batuk Bu Sari masih menjadi alarm paling setia. Tapi kini ada suara lain di rumah itu. Suara langkah pelan, suara air di ember, suara seseorang menyapu lantai tanah, dengan sapu lidi yang patah di beberapa bagian, suara panci kecil yang diketuk pelan ketika Alia mencoba membantu memasak. Kadang Lukman masih dingin, kadang ia masih menjawab singkat, tapi Alia tidak menyerah. Ia belajar menanak nasi dengan air lebih banyak agar terlihat cukup. Ia belajar membuat sayur bening sederhana. Ia belajar memijat kaki Bu Sari ketika bengkak, meski gerakannya masih canggung. Dan Bu Sari, yang selama ini jarang tertawa, mulai sesekali mengeluarkan tawa kecil, tawa tipis yang membuat Lukman diam menelan sesuatu yang perih di tenggorokannya. Namun di balik semua itu, Lukman tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ada suara kendaraan berhenti di ujung gang, jantungnya langsung berdegup. Setiap kali ada orang asing lewat, matanya mengamati lebih lama. Bukan karena ia masih menunggu imbalan. Harapan itu sudah lama mati. Yang ia tunggu sekarang hanya satu hal, akhir dari semua ini. Ia menunggu keluarga Alia datang. Ia menunggu saat Alia kembali ke tempat asalnya, dan hidupnya kembali seperti dulu. Tapi minggu berganti minggu, sebulan berlalu tanpa tanda. Lebam di pelipis Alia memudar. Rambutnya mulai terikat rapi, wajahnya kembali bersih, walau tetap sederhana. Ia tampak seperti orang lain, bukan lagi wanita yang tergeletak di tumpukan sampah. Dan semakin lama ia tinggal, semakin Lukman takut pada kemungkinan yang paling menyesakkan. Bagaimana kalau dia tidak pernah diambil? Suatu sore, mereka duduk di depan rumah. Angin berembus pelan, matahari hampir tenggelam. Alia duduk di samping Lukman, jaraknya dekat tapi terasa jauh. Tiba-tiba Alia berkata pelan, "Terima kasih." Lukman menoleh cepat. "Untuk apa?" "Untuk sudah nolong aku. Untuk ibumu. Untuk segalanya." Lukman mengalihkan pandangan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin Alia tahu alasan awalnya. Ia tidak ingin Alia tahu bahwa di tengah belas kasih, ia pernah menyelipkan harapan kotor tentang uang. Ia hanya diam, menatap tanah becek di depan rumah, mencoba menahan sesuatu yang mulai tumbuh di dadanya, sesuatu yang ia takutkan. Belum sempat suasana itu berubah, suara mesin terdengar dari ujung gang. Sebuah mobil berhenti, bukan motor, bukan angkot tua, bukan mobil tetangga. Mobil itu terlalu mewah untuk tempat seperti ini. Catnya hitam mengilap, bersih, kontras dengan jalanan becek dan rumah-rumah reot di sekitarnya. Mesin masih menyala pelan, seperti napas yang ditahan. Lukman berdiri perlahan, dadanya berdebar. Alia ikut berdiri, dahi berkerut, tidak mengerti. Dan saat pintu mobil itu terbuka, Lukman merasa seluruh tubuhnya membeku. Karena orang yang turun dari mobil itu
membawa aura dingin, wajah tegas, pakaian rapi, dan tatapan tajam yang langsung mengarah pada Alia. Dan entah kenapa, tanpa Lukman sempat mencegahnya, air mata mulai menggenang di matanya. Bukan karena senang, tapi karena ada sesuatu di wajah pria itu yang menghantam masa lalunya seperti palu. Mobil hitam itu berhenti tepat di mulut gang sempit, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat seperti ini. Catnya mengilap, bersih, memantulkan cahaya sore yang mulai redup. Kontras sekali dengan jalanan becek, dinding papan, dan bau sampah yang masih melekat di udara. Mesin mobil masih menyala pelan, seperti napas yang ditahan, seolah siapapun di dalamnya sedang memastikan sesuatu sebelum turun. Lukman berdiri kaku. Tenggorokannya terasa kering. Alia berdiri di sampingnya, menatap mobil itu dengan dahi berkerut, seperti ada rasa asing yang menekan dadanya tanpa ia mengerti kenapa. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun dengan langkah tenang. Jasnya rapi, sepatunya mengilap, rambutnya tertata, wajahnya keras, namun tampan dengan cara yang dingin. Matanya menyapu sekitar, cepat, tajam, lalu berhenti tepat pada Alia. Tatapan itu terlalu fokus, terlalu yakin, seperti orang yang sudah lama mencari dan akhirnya menemukan. Alia refleks bergeser mendekat ke Lukman. Tangannya tanpa sadar menyentuh lengan Lukman, mencari rasa aman yang sudah ia kenal selama sebulan ini. Sentuhan kecil itu membuat Lukman tersentak, dan saat itulah sesuatu di dalam dirinya runtuh, karena ketika Lukman menatap wajah pria itu lebih lama, ia tidak lagi melihat seorang pria kaya yang datang membawa jawaban. Lukman melihat sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, wajah yang terasa dikenal. Garis mata, bentuk rahang, cara berdiri, seperti bayangan yang selama ini muncul dalam doa ibunya, dalam ketakutan malam, dalam rasa kehilangan yang tak pernah selesai. Air mata menggenang di mata Lukman tanpa ia minta. Bukan karena bahagia, bukan karena harapannya akan uang atau imbalan akhirnya terwujud. Semua itu sudah lama mati. Air matanya jatuh karena sesuatu yang lebih dalam dan lebih kejam dari kemiskinan, karena rasa kehilangan. Pria itu melangkah mendekat. Alia menatapnya ragu, lalu memutuskan bertanya dengan suara pelan, "Hati-hati." "Maaf, cari siapa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Alia, seolah memastikan perempuan itu benar-benar ada di depan matanya. Lalu ia bicara, suaranya datar, tegas, tanpa banyak emosi. "Saya akan menjemput wanita ini. Wanita ini keluarga saya. Terima kasih sudah menyelamatkannya." Kalimat itu jatuh jelas di udara sore yang lembab. "Keluarga." Alia membeku. Ia menelan ludah. "Pulang kemana?" Tanyanya lirih, penuh bingung. "Aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak tahu siapa kamu." Untuk sesaat rahang pria itu mengeras. Matanya tidak melembut. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada kalimat menenangkan. Hanya keputusan yang terdengar seperti perintah. "Kamu tidak perlu ingat sekarang. Kamu ikut saya." Ia mengulurkan tangan, hendak menggenggam Alia. Alia ragu. Tangannya tidak bergerak. Matanya menoleh ke Lukman, panik, seperti anak kecil yang tiba-tiba ditarik dari satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman. "Lukman, tolong, ada apa?" Suara Alia bergetar. "Kenapa kamu menangis?" Lukman tidak sanggup menjawab. Bibirnya terbuka, tapi suaranya tidak keluar. Dadanya seperti diikat kuat. Ia merasa seperti anak kecil lagi, berdiri di rumah bocor, menunggu seseorang pulang, dan orang itu tidak pernah datang. Dan ketika Alia menyentuh pundak Lukman, pria itu bergerak cepat. Tangannya mencekal pergelangan tangan Alia dengan kuat. Terlalu kuat, posesif, seolah takut perempuan itu akan kembali menjauh. "Jangan sentuh dia," ucapnya tajam. Alia tersentak. Matanya membesar. Tubuhnya menegang. Ia ditarik ke sisi pria itu. 1 langkah, 2 langkah, menuju mobil yang pintunya masih terbuka, seperti mulut besar yang siap menelan. Alia menoleh ke belakang berkali-kali, tatapannya penuh ketakutan dan kebingungan. Ia tidak ingat siapa pria itu. Ia tidak tahu kemana ia akan dibawa. Tapi ia tahu satu hal, wajah yang paling aman baginya adalah wajah Lukman.
Namun, Lukman masih berdiri di tempat yang sama. Air matanya mengalir tanpa suara, seolah tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang lebih berat dari gerobak besi, lebih berat dari kemiskinan. Pria itu berkata lagi, singkat, formal, seolah semua ini hanya urusan selesai cepat. Sekali lagi, terima kasih. Lalu, ia mendorong Alia masuk ke mobil. Di saat itulah, sesuatu di dalam Lukman pecah. Dan untuk pertama kalinya sejak mobil itu datang, Lukman bersuara. Suaranya serak, pelan, tapi seperti jeritan yang keluar dari luka paling lama. Kakak, langkah pria itu berhenti sekejap. Alia membeku di ambang pintu mobil. Jantungnya berdetak keras. Kakak, Lukman memanggil siapa? Keheningan menggantung beberapa detik, berat, menyesakkan, seolah seluruh gang sempit itu ikut menahan napas. Pria itu tidak menoleh, dan mobil itu masih terbuka, menunggu keputusan yang akan mengubah semuanya. Suara itu keluar dari tenggorokan Lukman, seperti pecahan kaca yang tertahan terlalu lama. Kakak, satu kata. Tapi di dalamnya ada bertahun-tahun kehilangan, marah, rindu, dan luka yang tidak pernah sempat sembuh. Pria itu berhenti melangkah, tidak menoleh, tidak juga menjawab. Tangannya masih menggenggam Alia, kuat, seolah kalau ia melepas, semuanya akan kembali berantakan. Alia membeku di ambang pintu mobil. Matanya berputar cepat dari wajah pria itu ke wajah Lukman yang basah air mata, lalu ke gang sempit yang tiba-tiba terasa seperti menahan napas bersama mereka. Lukman maju satu langkah, lalu dua langkah. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia berlari menerobos lumpur di depan rumahnya, langsung meraih lengan pria itu dengan kedua tangannya. Kakak, dari mana saja selama ini? Kakak, jangan pergi lagi. Jangan tinggalin aku dan ibu lagi. Suaranya pecah, napasnya tersengal. Pegangan Lukman terlalu kuat untuk sekadar orang asing. Itu pegangan seorang adik yang takut kehilangan untuk kedua kali, pegangan seorang anak yang selama ini hanya punya doa, tapi sekarang doa itu berdiri di depannya dalam wujud nyata. Pria itu tersentak, wajahnya mengeras. Ia menarik lengannya, mencoba melepaskan diri. Lepaskan, ucapnya dingin, seperti orang yang tidak ingin terseret ke dalam masa lalu yang sudah ia kubur. Tapi Lukman tidak melepaskan. Air matanya jatuh deras. Kakak, ini aku Lukman. Di saat itu, pintu rumah kayu terbuka. Busari keluar dengan langkah tertatih, tertarik oleh suara ribut yang terlalu keras untuk diabaikan. Men, ada apa? Kalimatnya berhenti di tengah jalan. Matanya membesar. Wajahnya memucat, seperti darahnya ditarik keluar sekaligus. Di depan matanya, berdiri sosok yang selama ini hanya hadir dalam doa dan tangisnya setiap malam. Sosok yang ia panggil dalam sepi, dalam sakit, dalam ketakutan, Arif. Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya, nyaris seperti jeritan yang dipatahkan oleh tangis. Tubuh Busari gemetar. Tangannya bergetar saat ia berjalan mendekat, kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa diri melangkah satu demi satu, seolah setiap langkah menarik keluar kenangan lama yang sudah lama ia kubur dalam diam. Pria itu masih berusaha melepaskan diri dari Lukman, tapi Busari tidak memberi waktu. Begitu sampai, kedua tangannya langsung memeluk pria itu erat, seerat mungkin, seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan anaknya setelah bertahun-tahun hilang. Arif, kamu pulang nak, kamu pulang. Tangis Busari pecah, nafasnya berat, dadanya naik turun. Alia berdiri terpaku di samping mobil, matanya membesar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi suasana itu membuatnya takut. Suasana itu terlalu nyata untuk sebuah kebetulan. Pria itu menegang di dalam pelukan itu. Ia mendorong pelan, mencoba melepaskan diri. Saya bukan Arif. Lepaskan saya. Busari menggeleng kuat, seperti menolak kenyataan yang baru saja ia dengar. Kamu Arif, wajahmu sama, suaramu sama. Kamu anak ibu. Lukman menangis, masih memegang lengannya. Kakak, jangan bohong. Ini aku. Lukman, adikmu. Pria itu menarik napas panjang, wajahnya penuh tekanan, seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang
dan harus memilih jatuh atau berdiri. Akhirnya, ia berhasil melepaskan diri. Suaranya kini lebih keras, lebih tajam. Saya bukan Arif, saya bukan anak ibu, dan saya bukan kakak kamu. Kata-kata itu jatuh seperti pisau. Bu Sari terdiam. Tubuhnya goyah. Matanya menatap kosong, seolah otaknya menolak menerima. Lukman membeku, seperti baru saja dipukul di dada. Alia menutup mulutnya, napasnya tercekat. Pria itu melanjutkan, menatap Bu Sari dan Lukman tanpa kelembutan. Kalian salah orang, saya hanya datang untuk menjemput keluarga saya. Bu Sari menggeleng lagi. Lebih keras, lebih putus asa. Tidak mungkin, ibu tidak mungkin salah. Pria itu terdiam sejenak, lalu merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu, menyerahkannya dengan gerakan tegas. Ini identitas saya. Tangan Bu Sari gemetar saat menerima kartu itu. Matanya membaca nama yang tertulis di sana. Dan di detik itu, dunia Bu Sari runtuh untuk kedua kalinya. Bukan Arif. Nama itu tertulis jelas, Aditya. Bu Sari melemas. Kartu itu hampir jatuh dari jemarinya. Wajahnya sama, tapi nama itu bukan nama anaknya. Seolah Tuhan sengaja mempermainkan hatinya dengan bayangan yang mirip, lalu merampasnya lagi di depan mata. Lukman cepat memeluk ibunya sebelum ia jatuh. Bu Sari menangis tanpa suara. Tangis yang tidak lagi keras karena tubuhnya terlalu lelah untuk menanggung. Pria itu berbalik, seolah ingin mengakhiri semua ini tanpa menoleh lagi. Ia menarik Alia ke arah mobil. Alia menoleh ke belakang, berkali-kali. Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Bibirnya bergetar, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Yang ada hanya tatapan terakhir pada Lukman, tatapan seorang perempuan yang tidak ingat siapa dirinya, tapi tahu siapa yang pernah membuatnya merasa aman. Pintu mobil tertutup, mesin menyala, dan mobil itu pergi meninggalkan gang sempit itu dalam keheningan yang menyakitkan. Malam turun dengan dingin yang menusuk. Di dalam rumah, Bu Sari masih menangis di pelukan Lukman. Lukman duduk kaku, menatap kosong ke atap seng yang bocor, merasakan luka lama yang selama ini ia tahan kini terbuka lagi, lebih lebar, lebih perih. Dan di dalam tangis itu, kenangan lama bangkit. 10 tahun lalu, hujan turun deras. Atap rumah bocor di beberapa bagian. Bu Sari duduk di depan pintu sejak sore, menatap jalan gelap di depan rumah. Menunggu suaminya pulang, menunggu ayah Lukman pulang. Tapi pintu tidak pernah terbuka untuknya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Hanya sunyi dan rasa ditinggalkan yang terus membesar seperti bayangan di malam hari. Lalu 5 tahun kemudian, Arif yang saat itu masih remaja berdiri di depan rumah dengan tas kecil di punggungnya. Wajahnya tegang, matanya menyimpan sesuatu yang Bu Sari tidak sanggup pahami. "Aku mau cari ayah," katanya saat itu. Bu Sari menangis, memohon, memeluk, meminta Arif tetap tinggal. Tapi Arif pergi. Dan sejak hari itu, tidak pernah ada kabar lagi. Malam ini, semua luka itu kembali menampar Bu Sari dan Lukman sekaligus. Seolah takdir sengaja menunggu sampai mereka hampir terbiasa dengan sakit, lalu menusuknya lagi dengan cara yang lebih kejam. Di luar, gang sempit itu sunyi. Tapi di dalam rumah kecil, ada satu pertanyaan yang mulai tumbuh seperti racun di dada Lukman. Kalau pria itu bukan Arif, kenapa wajahnya sama? Dan kalau Alia benar keluarga orang kaya, kenapa dia bisa tergeletak di tumpukan sampah? Mobil hitam itu melaju mulus di jalanan lebar yang terang, seperti membawa Alia keluar dari dunia sempit yang penuh lumpur dan bau sampah, menuju dunia lain yang tidak pernah ia ingat. Tapi entah kenapa terasa seperti pernah ia miliki. Di kursi belakang, tubuhnya kaku. Tangannya menggenggam erat ujung bajunya sendiri, seolah kalau ia melepas, ia akan benar-benar jatuh ke dalam jurang kosong di kepalanya. Sejak mobil bergerak, ia hampir tidak bicara. Matanya hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota meluncur seperti garis panjang yang tidak bisa ia kejar. Di sebelahnya, pria yang dipanggil Lukman sebagai kakak duduk dengan wajah datar.
Tatapannya lurus ke depan. Tidak ada kata lembut. Tidak ada penjelasan. Hanya kesunyian yang berat, seperti ada sesuatu yang sengaja ia simpan rapat di dalam dadanya. Alia sempat meliriknya, ingin bertanya siapa dirinya, siapa pria itu, kenapa ia harus ikut, tapi setiap kali bibirnya hampir terbuka, rasa takut keburu menutupnya lagi. Ia hanya tahu satu hal. Ia baru saja meninggalkan rumah kecil yang terasa hangat. Ia baru saja meninggalkan seorang ibu yang memeluknya seperti anak sendiri. Ia baru saja meninggalkan Lukman, yang meski dingin dan keras kepala, tetap menjaga dirinya tanpa meminta apapun. Dan sekarang, ia sedang dibawa ke tempat yang tidak ia kenal, oleh orang yang mengaku keluarga, tapi tatapannya sama sekali tidak terasa seperti keluarga. Mobil melambat, lalu berhenti di depan sebuah gerbang tinggi yang terbuka otomatis. Alia menahan napas saat melihat halaman luas, taman rapi, lampu-lampu besar yang menyala lembut di sepanjang jalan masuk, dan sebuah rumah megah berdiri seperti istana. Semuanya terlihat terlalu sempurna, terlalu bersih, terlalu tenang. Seperti dunia yang tidak memiliki tempat untuk orang sepertinya. Pintu mobil terbuka, udara malam yang lebih dingin menyentuh kulitnya. Alia melangkah turun pelan. Kakinya terasa ringan, tapi dadanya berat. Ia menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca, bukan karena senang, melainkan karena takut. Ia merasa kecil sekali. Belum sempat ia benar-benar berdiri tegak, pintu utama rumah terbuka. Seorang wanita berusia matang berlari kecil keluar, rambutnya rapi, pakaiannya elegan, tapi wajahnya basah oleh air mata. Di belakangnya, seorang pria tua menyusul dengan langkah cepat, napasnya terlihat berat seperti orang yang menahan tangis. Wanita itu tidak menunggu. Ia langsung memeluk Alia erat. Begitu erat sampai Alia hampir tidak bisa bernapas. "Kamu pulang. Akhirnya kamu pulang." Suara itu gemetar, pecah oleh tangis yang tertahan terlalu lama. Alia membeku di dalam pelukan itu. Tubuhnya menegang. Ia tidak tahu harus membalas atau menjauh. Bau parfum lembut dari baju wanita itu terasa asing, tapi hangat pelukan itu. Pelukan itu membuat dadanya nyeri, seperti ia sedang disentuh oleh sesuatu yang seharusnya ia ingat. Pria tua itu ikut mendekat. Tangannya menyentuh punggung Alia pelan, seolah memastikan Alia benar-benar nyata. Syukur kamu kembali, Nak." Alia menoleh dengan mata kosong. "Nak." Kata itu terdengar seperti panggilan yang bukan miliknya, tapi semua orang di sini mengucapkannya dengan keyakinan penuh. Ia ingin berkata bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia ingin berkata bahwa ia tidak ingat apa-apa. Tapi lidahnya keluh, tenggorokannya kering, air mata justru menggenang tanpa ia mengerti kenapa. Pelayan-pelayan muncul, rumah besar itu mendadak hidup. Lampu dinyalakan di setiap sudut, langkah kaki tergesa, suara pintu dibuka, suara seseorang memanggil dokter, suara seseorang menyiapkan kamar. Semuanya bergerak cepat, seolah mereka takut kehilangan Alia lagi kalau mereka lambat sedetik saja. Alia dibawa masuk ke sebuah kamar luas dengan ranjang besar dan selimut tebal. Di sana ada cermin besar, lemari rapi, lampu tidur yang hangat, dan wangi ruangan yang menenangkan. Tapi bagi Alia, semua itu seperti mimpi. Terlalu jauh dari lantai tanah rumah Busari, terlalu jauh dari suara gerobak Lukman, terlalu jauh dari kenyataan yang baru saja ia jalani selama sebulan terakhir. Wanita yang memeluknya tadi duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Alia, tidak mau melepas, seolah takut Alia akan menghilang lagi. "Minumlah dulu biar kamu bisa tidur." Cangkir hangat diletakkan di tangan Alia. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap wanita itu lama, lalu bertanya pelan, ragu, seperti anak kecil yang takut dimarahi. "Ibu, kenapa aku tidak ingat apa-apa?" Wanita itu menahan napas, matanya merah. Tangannya mengusap rambut Alia lembut. "Kamu ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Kamu terluka. Dokter bilang itu efek benturan di kepala. Kamu hilang tanpa jejak dan kami hampir gila mencari." Alia menelan ludah. "Hilang, benturan." Kata-kata itu masuk ke telinganya, tapi tidak masuk ke kepalanya, karena kepalanya sendiri seperti dinding kosong. "Kalau aku, keluarga di sini,
Kenapa aku bisa ada di tempat sampah? Wanita itu terdiam beberapa detik, seolah ada jawaban yang ingin keluar, tapi ditahan oleh sesuatu yang lebih besar dari air mata. Akhirnya, ia hanya berkata, suaranya lembut namun rapuh. "Kamu aman sekarang, itu yang penting." Alia mengangguk pelan, walau hatinya tidak tenang. Ia menyesap minuman hangat itu, mencoba menenangkan diri. Namun bahkan saat matanya mulai berat, ada rasa kosong yang tetap menganga di dalam dadanya. Seperti ada sesuatu yang tertinggal jauh di tempat lain. Malam itu, Alia tidur di kamar luas. Tapi tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Dalam gelap, ketika rumah besar itu sunyi, ingatan yang belum utuh mulai datang seperti serpihan kaca. Ia melihat rumah kecil, dinding papan, atap seng bocor, suara hujan, suara batuk seorang ibu, dan sebuah wajah laki-laki yang menatapnya dengan mata lelah tapi jujur. Wajah itu muncul jelas, begitu jelas sampai dada Alia sesak. Tanpa sadar, bibirnya bergerak. Lukman. Nama itu terucap pelan dari mulutnya sendiri, seperti doa, seperti panggilan, seperti sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Ia terbangun dengan napas tersengal. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Alia duduk lama di ranjang besar itu, menatap kosong ke arah jendela, mencoba memahami kenapa di tengah kemewahan, yang ia rindukan justru sebuah rumah reot dan sebuah suara batuk yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang aneh. Semua orang di rumah besar itu memperlakukannya seperti permata yang baru ditemukan kembali. Makanan terbaik disiapkan, dokter datang, obat diberikan, pakaian baru dibawa masuk. Namun Alia merasa semakin asing. Setiap kali mereka memanggilnya dengan nama yang berbeda dari Alia, ia tersentak. Kanaya. Nama itu terdengar indah, tapi di telinganya seperti baju yang bukan ukurannya. Namun setiap orang di rumah itu menyebutnya dengan yakin, seperti memang itulah dirinya sejak dulu. Kanaya. Kanaya. Alia mencoba menyesuaikan diri. Ia mencoba tersenyum, mencoba memakan makanan yang disuguhkan. Tapi setiap suapan terasa berat. Di meja makan yang panjang dan mewah itu, ia sesekali melirik ke arah pria yang menjemputnya, Aditya. Ia selalu ada di dekatnya, tapi selalu dingin. Tatapannya kadang terasa seperti penjaga, kadang terasa seperti orang yang sedang mengawasi, bukan melindungi. Suatu hari, Kanaya melihat album foto keluarga. Tangannya membuka halaman demi halaman. Beberapa wajah terasa asing, beberapa membuat dadanya nyeri, seolah ia pernah menangis karena mereka. Dalam salah satu foto, ia melihat dirinya kecil tersenyum, berdiri di antara orang-orang yang tampak bahagia. Tapi, kebahagiaan di foto itu terasa seperti kebohongan yang dipaksa. Kanaya menatap lama, lalu bertanya pelan pada ibunya, "Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari foto ini?" Ibunya tersenyum lemah, seolah menahan sesuatu di balik mata. Karena dulu, kita berusaha membuat keluarga ini utuh. Jawaban itu menggantung di udara, tidak benar-benar menjawab, tapi cukup membuat Kanaya menggigil. Ada kata-kata yang tidak diucapkan. Ada luka yang sengaja ditutup rapat. Malamnya, mimpi buruk datang lagi. Kali ini lebih jelas. Kanaya melihat bayangan seorang pria berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi, langkahnya berat. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tidak keluar. Ia mengejar, tapi kakinya seperti tenggelam dalam lumpur. Kanaya terbangun sambil menjerit kecil, tangannya memegangi kepala, rasa sakit menusuk sampai ke belakang mata. Aditya masuk ke kamar tanpa mengetuk, seperti ia sudah terbiasa dengan teriakan itu. "Sudah sejauh itu ingatanmu kembali?" Ucapnya pelan, bukan bertanya, tapi memastikan. Kanaya menatapnya dengan mata basah. "Kamu tahu sesuatu. Kamu tahu apa yang terjadi padaku, kan?" Aditya menahan napas, wajahnya keras. Lalu ia berkata, suaranya dingin tapi ada beban yang samar. "Aku tahu saat ingatanmu kembali sepenuhnya, dunia ini tidak akan sama." Kalimat itu membuat Kanaya semakin takut. Dan di saat yang sama, jauh dari rumah besar itu, di gang sempit yang lembab, Lukman duduk sendirian menatap langit malam. Hujan turun pelan. Gerobaknya terparkir di samping. Hasil hari itu tidak banyak, tapi itu bukan yang paling menyakitkan.
Yang paling menyakitkan adalah rasa sepi yang tiba-tiba besar. Di dalam rumah, Bu Sari batuk-batuk sampai tubuhnya gemetar. Lukman segera masuk, memijat punggung ibunya pelan, menyuapi obat, berusaha tersenyum meski dadanya sesak. "Bu, minum dulu. Kakak pasti pulang, Bu. Kakak pasti pulang." Bu Sari menatap Lukman dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin percaya, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk berharap tanpa takut kecewa. Di kepalanya, wajah Arif, wajah Aditya yang mirip, dan kepergian Alia bercampur jadi satu. Dan di dua tempat berbeda, dua dunia yang sangat jauh, ada satu hal yang sama. Keduanya sama-sama menahan luka. Keduanya sama-sama menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu bentuknya. Malam itu, Kanaya kembali memejamkan mata di kamar luasnya. Selimut tebal ia tarik hingga ke dada. Ia berusaha tidur, berusaha lari dari rasa sakit di kepalanya. Tapi dalam gelap, sosok lain muncul. Seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya tersanggul rapi. Gaunnya panjang dan elegan. Auranya dingin, tajam, seperti bau parfum yang menutupi sesuatu yang busuk. Kanaya melangkah mendekat dalam mimpi. Bibirnya bergetar, "Siapa kamu?" Wanita itu perlahan menoleh, senyumnya tipis, tapi matanya tidak tersenyum sama sekali. Lalu suaranya terdengar jelas, pelan, seperti bisikan yang lebih kejam daripada teriakan. "Selama kamu hidup, semuanya akan hancur." Kanaya tercekik, dadanya sesak, dan sebelum ia sempat berlari, tangan wanita itu terangkat. Kalimat itu terus bergema di kepala Kanaya seperti suara pintu besi yang menutup keras. "Karena aku tahu saat ingatanmu kembali sepenuhnya, dunia kita akan berubah." Ia memandang Arif atau Aditya dengan napas yang masih tersangkut di tenggorokan. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan, karena ia tidak tahu apa yang sedang menunggunya di balik ingatan yang hilang itu. Yang ia tahu hanya satu. Sejak ia dibawa pulang ke rumah besar ini, ia tidak pernah benar-benar merasa pulang. Malam itu, ia mencoba tidur lagi, tapi gelap, tidak pernah benar-benar ramah. Baru saja matanya terpejam, bayangan wanita bersanggul, itu kembali hadir, senyum tipis yang dingin, mata yang seperti menyimpan racun. "Selama kamu hidup, semuanya akan hancur." Kata-kata itu membuat Kanaya tersentak bangun dengan napas tersengal, seolah ada tangan tak terlihat yang baru saja menekan dadanya. Pintu kamar terbuka, ibunya masuk tergesa, wajahnya cemas. "Kamu mimpi lagi, Nak?" Suaranya lembut, tapi gemetar, seperti seseorang yang takut kehilangan untuk kedua kalinya. Kanaya mengangguk lemah. "Iya, Bu. Aku mimpi buruk." Ia memeluk selimut erat-erat, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa izin. Ibunya duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Kanaya. Mengusapnya pelan, seolah ingin menenangkan sesuatu yang bahkan tidak ia pahami. "Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang. Tidur lagi ya." Kanaya ingin percaya, tapi tubuhnya tidak menurut. Karena di balik kehangatan tangan ibunya, ada sesuatu yang bergerak di dalam kepalanya, seperti serpihan yang mulai menyusun diri. Pagi berikutnya, ia terbangun dengan rasa pusing yang masih menggantung. Ia berjalan pelan ke jendela, menatap taman yang rapi, pohon-pohon tinggi yang anggun, dan langit yang tampak terlalu bersih. Lalu tanpa peringatan, potongan ingatan datang. Ia melihat dirinya kecil, duduk di ayunan kayu di bawah pohon besar. Angin pagi menyentuh rambutnya. Ada tawa yang samar. Ada suara seorang pria memanggil dari jauh, tapi suaranya seperti tertelan kabut. Kanaya menahan napas, matanya membesar, berusaha menangkap lebih banyak. Potongan itu pecah lagi. Tanah becek, bau lembab, langkah kaki tergesa, nafas yang terengah. Ada tangan yang menariknya kuat, terlalu kuat, sampai pergelangan tangannya terasa sakit. Ia merasa ditarik paksa. Tubuhnya terhuyung, pandangannya kabur, kepalanya membentur sesuatu yang keras. Gelap. Kanaya menjerit kecil dan terhuyung mundur dari jendela. Tangannya memegangi kepala. "Tidak, hentikan!" Suaranya keluar seperti bisikan putus asa. Tubuhnya gemetar.
Dan sebelum ia sempat jatuh, Arif sudah berdiri di ambang pintu. Wajahnya seperti orang yang sudah tahu apa yang baru saja terjadi. Sudah sejauh itu ingatanmu kembali, ucapnya pelan. Bukan bertanya, tapi memastikan. Kanaya menatapnya dengan mata basah. Aku melihat, aku seperti diseret. Aku seperti dipaksa lari. Kepalaku sakit. Kenapa semua ini terasa seperti aku pernah dikejar? Arif menahan napas lama. Ada sesuatu yang ia tahan di balik wajah dinginnya. Sesuatu yang seperti luka. Kamu hilang tanpa jejak, katanya akhirnya. Suaranya berat. Tidak ada yang tahu kamu di mana. Dan kalau kamu bertanya kenapa kamu ada di tempat sampah itu? Jawabannya tidak sederhana. Kanaya memeluk lututnya, duduk di lantai seperti anak kecil yang tidak punya tempat bersandar. Dan aku hanya ingin berhenti mengingat, katanya lirih. Aku tidak sanggup. Arif menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah, seperti rahasia yang terlalu menakutkan untuk diucapkan keras-keras. Karena kamu adalah kelemahan orang-orang yang ingin dijatuhkan. Kalimat itu membuat Kanaya membeku. Kelemahan. Ingin dijatuhkan. Kata-kata itu terdengar seperti dunia yang tidak pernah ia pahami. Dunia orang kaya, dunia kekuasaan, dunia tipu daya. Dan tiba-tiba, mimpi buruknya tidak lagi terasa seperti mimpi. Rasanya seperti peringatan. Di saat yang sama, jauh dari rumah besar itu, Lukman tetap menjalani hari-hari yang sama, tapi tanpa cahaya kecil yang sempat menghangatkan rumahnya. Ia memulung dari pagi sampai sore, memasukkan botol demi botol ke karung, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Setiap kali ia melihat kain putih di antara sampah, dadanya langsung sesak. Setiap kali ia mendengar mobil lewat di ujung gang, ia menoleh refleks, berharap sekaligus takut. Ketika pulang, ia menemukan Bu Sari berbaring menatap atap seng yang bocor di beberapa sudut. Wajah ibunya semakin pucat, batuknya semakin berat. Lukman duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya erat. Bu, minum obat dulu. Bu Sari menggeleng lemah. Ibu hanya merasa sesak, men. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya lembut, seperti selalu. Walaupun dia lupa namanya, lupa masa lalunya, hatinya tidak lupa. Ibu berharap dia bahagia dimanapun dia sekarang. Lukman menunduk. Matanya panas. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga berharap begitu. Tapi di balik harapan itu, ada rasa kosong yang menjerit. Karena ia tahu sebulan bersama Alia, bersama Kanaya, membuat rumah itu terasa sedikit lebih hidup. Dan sekarang, rumah itu kembali sunyi seperti dulu. Di rumah besar, Kanaya kembali mencoba tidur malam itu. Tapi tidur baginya seperti pintu menuju rasa sakit. Kepalanya terasa berat, seperti ada batu di dalamnya. Ibunya datang lagi membawa minuman hangat, menyuruhnya minum pelan-pelan. Kanaya menerima gelas itu, tangannya gemetar, menyesap perlahan demi menenangkan diri. Namun begitu matanya terpejam, potongan itu datang lagi, lebih tajam, lebih menyakitkan. Hujan deras. Ia lari tanpa alas kaki. Lumpur menempel di betis. Ia jatuh berkali-kali. Di belakangnya ada langkah-langkah yang mengejar. Ada suara wanita yang dingin. Ada tawa yang tidak manusiawi. Dan setiap kali ia berusaha berteriak, suaranya seperti hilang di tenggorokan. Kanaya terbangun dengan tangis tertahan, tubuhnya basah keringat. Di tengah gelap kamar luas itu, ada dua nama yang muncul bersamaan seperti dua dunia yang sedang ditarik untuk saling bertabrakan. Alia, Kanaya, dua nama, dua kehidupan. Hari berikutnya, ia duduk sendirian di ruang yang sunyi, menatap tangannya sendiri. Jari-jarinya halus, kuku-kukunya rapi. Tapi saat ia membalikkan pergelangan tangannya, ia melihat garis-garis halus di sana. Bekas yang samar, seperti jejak tali yang pernah menekan terlalu kuat. Kanaya mengusapnya pelan, berharap ada jawaban tersembunyi di bawah kulitnya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah itu muncul lagi. Wajah pria yang mirip, yang di gang sempit itu dipanggil Lukman dengan air mata, Arif. Nama itu menghantam dadanya seperti gelombang.
Kanaya membuka mata, napasnya memburu. Langkah kaki terdengar dari arah lorong. Arif berdiri di depan pintu. Pria yang selama ini dipanggilnya Aditya. Pria yang di mulut gang itu menolak nama Arif, menolak keluarga miskin itu, lalu pergi seolah tidak ada apa-apa. Kanaya berdiri perlahan, matanya tajam, tapi bibirnya gemetar. "Kamu melamun sejak tadi?" kata Kanaya pelan. Arif berhenti beberapa langkah darinya. Kebiasaan lama, ucapnya singkat, seperti menahan sesuatu agar tidak keluar. Lalu ia menatap Kanaya lurus, tatapan yang tidak lagi bisa bersembunyi. Kalau kita bicara, tidak ada jalan kembali. Kanaya menahan napas. "Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali tanpa kebenaran," ucapnya pelan. "Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Kenapa wajahmu sama dengan Arif yang Lukman cari? Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu tarik aku pergi, seperti aku barang milikmu?" Arif menutup mata sejenak, seperti orang yang akhirnya menyerah pada beban yang terlalu lama ia angkat sendirian. Lalu ia membuka mata, dan untuk pertama kalinya suaranya tidak dingin. Suaranya penuh luka. "Namaku Arif." Dada Kanaya bergetar. Nama itu kembali terdengar, dan kali ini tidak lagi seperti bayangan. Itu seperti pintu yang terbuka. Kanaya menelan ludah. Ingatan tentang Busari menyusup perlahan, tatapan ibu itu, pelukan hangatnya, air mata di wajah Lukman. Kanaya berdiri kaku, seperti baru saja dipaksa melihat sebuah kebenaran yang terlalu besar. Arif melanjutkan, suaranya berat, setiap kata seperti menarik keluar duri dari dadanya sendiri. "Dan aku kakak dari pemuda yang menggendongmu dari tumpukan sampah itu. Aku kakak Lukman." Kanaya terduduk kembali. Lututnya terasa lemas. "Jadi, kamu benar-benar Arif?" Arif mengangguk kecil. 5 tahun lalu, aku meninggalkan ibu dan Lukman. Aku pergi mencari ayah. Aku pikir, kalau aku menemukan dia, aku bisa menyatukan kembali keluarga kami. Aku pikir, aku bisa membawa pulang jawaban." Ia menarik napas panjang, lalu meneruskan, lebih pelan, lebih getir. "Aku bekerja di rumah besar ini tanpa bertanya banyak. Aku hanya butuh makan, butuh bertahan. Aku baru tahu kemudian, dia adalah ayahmu." Kanaya menatapnya, tidak berkedip. Setiap kata menusuk halus, tapi dalam. Arif menunduk. "Aku juga baru tahu betapa besar dunia mereka, betapa licin permainan mereka. Aku dipakai, disuruh sana-sini, seperti bayangan. Dan ketika aku mulai terlalu banyak tahu, ketika aku mulai berharap aku diakui, dia mengusirku, menyuruhku pergi dan tidak pernah kembali." Kanaya memejamkan mata, nafasnya berat. "Jadi, kamu pulang ke Busari?" Arif menggeleng pelan. "Aku malu pulang. Aku pikir, dengan pergi, aku bisa menyelamatkan kalian dari rasa sakit. Tapi aku salah. Dan di saat aku sedang tenggelam dalam rasa malu itu, sesuatu terjadi padamu." Ia menatap Kanaya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu dikejar. Kamu diincar. Kamu kabur. Dan aku terlambat menemukannya." Kanaya terisak kecil, tapi tangisnya seperti tertahan oleh amarah yang tiba-tiba naik. "Jadi, kamu temukan aku, dan kamu biarkan aku di gubuk itu." Arif menahan napas. "Dan saat aku akhirnya menemukanmu, kau berada di rumah Busari, dirawat oleh adikku. Aku melihat dari jauh, aku tahu kamu aman untuk pertama kalinya. Tapi aku juga tahu, kalau aku datang sebagai Arif, kalau aku membawa kamu pulang saat itu juga, ayahmu dan istrinya akan tahu, dan mereka bisa menyentuh ibu dan Lukman." Kalimat itu jatuh seperti batu. Kanaya berdiri tertatih, dadanya sesak, matanya merah. Ia melangkah mendekati Arif, dan sebelum Arif sempat bergerak, tangan Kanaya menghantam dada Arif keras. Plak! Bukan pukulan orang kuat. Itu pukulan orang yang sakit. "Kamu pengecut," suara Kanaya pecah. "Kamu biarkan mereka menderita. Kamu biarkan Lukman dan Busari menunggu bertahun-tahun. Kamu biarkan aku hidup dengan ingatan yang hilang, lalu kamu datang dan menarikku pergi tanpa satu kata pun." Arif tidak membalas. Ia hanya berdiri diam, menerima semua itu seperti hukuman yang memang pantas ia terima. Air matanya jatuh pelan, sunyi,
dan itu justru membuat Kanaya semakin sesak. Di luar, hujan turun lagi sore itu, menimpa jendela-jendela tinggi rumah besar dengan irama pelan yang menyesakan. Dan jauh di gang sempit, Bu Sari menatap Lukman lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan, seperti firasat yang lahir dari doa paling dalam. Ibu merasa akan bertemu Arif lagi. Pukulan itu tidak keras, tapi getarnya menyebar ke seluruh ruangan seperti suara retak yang pelan. Kanaya berdiri dengan dada naik turun, mata basah, bibir gemetar. Ia baru saja memukul Arif, bukan karena ingin menyakitinya, tapi karena hatinya sendiri sedang hancur dan tidak tahu cara lain untuk bertahan. Arif tidak bergerak. Ia membiarkan dadanya menerima pukulan itu, membiarkan kata-kata Kanaya menamparnya berkali-kali. Wajahnya menegang, namun kali ini bukan karena marah. Karena ia tahu, semua yang Kanaya katakan benar. Ia memang pengecut. Ia memang lari. Dan ia memang meninggalkan ibu dan adiknya tenggelam dalam luka yang ia sendiri ciptakan. Aku salah, ucap Arif akhirnya, suaranya serak seperti orang yang lama menahan tangis. Aku pikir dengan pergi, aku bisa menyelamatkan kalian. Tapi ternyata yang aku selamatkan cuma rasa takutku sendiri. Kanaya menatapnya tajam, seperti ingin mencabik jawaban itu. Kalau kamu tahu kamu salah, kenapa kamu baru bicara sekarang? Arif menarik napas panjang, seolah di dadanya ada batu besar yang akhirnya dipaksa keluar. Karena kalau aku bicara dari awal, nyawa ibu dan Lukman bisa jadi taruhan. Aku tidak berani. Kanaya tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Kamu tidak berani, tapi kamu membiarkan mereka menderita. Arif menunduk. Matanya merah. Aku meninggalkan rumah 5 tahun lalu, ucapnya pelan. Aku pergi cari ayah. 10 tahun, ayah menghilang tanpa kabar. Aku kira kalau aku temukan dia, hidup ibu akan berubah. Hidup Lukman akan berubah. Aku ingin jadi anak yang bisa membalikkan nasib keluarga. Aku ingin ibu berhenti menangis. Suara Arif bergetar saat ia melanjutkan. Di jalan, aku bertemu seorang pria tua. Dia baik. Dia menolongku tanpa bertanya siapa aku. Dia memberiku pekerjaan kecil, memberiku makan, bahkan mengantar aku bertemu seseorang yang katanya bisa membantuku menemukan ayahku. Arif menatap Kanaya, seolah setiap kata ini adalah luka baru yang harus ia buka. Aku baru tahu kemudian, pria tua yang menolongku itu adalah ayahmu. Kanaya terdiam, dadanya terasa sesak. Ayah yang selama ini memanggilnya anak, yang memeluknya dengan syukur ketika ia pulang, ternyata pernah menolong seorang pemuda miskin tanpa mengetahui bahwa pemuda itu membawa luka keluarga yang sama. Arif mengangguk pelan. Dengan bantuannya, aku menemukan ayahku. Tapi ayahku bukan lagi ayah yang aku kenal. Dia hidup mewah. Dia berdiri di sisi wanita kaya, dan di matanya, aku hanya aib masa lalu. Kesalahan yang harus disembunyikan. Dia mengusirku, menyuruhku pergi, dan tidak pernah kembali. Kanaya memejamkan mata, nafasnya berat. Jadi, kamu kembali ke ibu dan Lukman. Arif menggeleng pelan, aku malu pulang. Aku takut melihat mata ibu. Aku takut mendengar Lukman memanggilku kakak, sementara aku pulang tanpa membawa apa-apa selain kegagalan. Jadi, aku bertahan di sekitar rumah ayahmu, ucapnya getir. Aku bekerja sebagai pengawal, aku menjaga dari jauh. Aku melihat rumah besar itu dari dalam, melihat bagaimana kekuasaan bisa membuat orang lupa darah dan lupa hati. Kanaya menatapnya, suara Kanaya turun jadi bisikan. Dan penculikan itu, wajah Arif mengeras. Itu bukan kebetulan, katanya. Kamu bukan diserang karena salah jalan. Kamu diculik, kamu dikejar, karena kamu adalah titik lemah dalam permainan mereka. Ada orang yang tidak ingin kamu kembali, tidak ingin kamu berdiri di rumah itu sebagai anak sah yang diakui. Kanaya menggenggam selimut, jemarinya gemetar. Wanita dalam mimpiku. Arif mengangguk. Mimpi itu bukan sekadar mimpi, itu ingatan yang sedang naik ke permukaan. Wanita itu tahu kalau kamu hidup, semuanya bisa runtuh. Dan saat kamu hilang, dia ingin kamu hilang selamanya. Tanpa jejak, tanpa pencarian, tanpa cerita. Kanaya menelan ludah, suaranya patah. Lalu aku kabur.
Arif menghela napas panjang, dan di detik itu, suaranya terdengar seperti orang yang menyesal pada dirinya sendiri. Kamu kabur dalam hujan. Kamu lari sekuat tenaga sampai kamu jatuh. Kepalamu terbentur. Kamu pingsan. Dan ketika aku mencari, aku terlambat. Kamu sudah terlempar begitu saja, seperti sampah, seolah hidupmu tidak lebih berharga dari itu. Kanaya menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Ia membayangkan dirinya yang tidak ingat apa-apa, tergeletak di tempat paling kejam, lalu tangan seseorang yang tidak ia kenal mengangkatnya dengan panik dan membawa pulang. Lukman, Busari. Dan saat aku akhirnya menemukanmu, ucap Arif pelan, kau berada di gubuk ibu, dirawat oleh Lukman. Aku melihat dari jauh. Aku melihat kamu aman untuk pertama kalinya. Dan aku tidak sanggup masuk sebagai Arif. Aku takut wanita itu tahu aku masih punya keluarga miskin yang bisa dipakai untuk menekan aku, untuk menekan kamu. Aku takut ibu jadi korban. Kanaya menatapnya, suara Kanaya pecah. Jadi kamu pakai nama lain. Arif mengangguk, malu. Aku memakai identitas Aditya. Karena di rumah besar itu, aku memang cuma dianggap orang suruhan. Dan saat aku membawamu pulang, aku menarikmu cepat, bukan karena kamu barang milikku. Tapi karena aku takut kalau aku terlambat sedetik saja, mereka akan mengambilmu lagi. Dan kali ini, kamu mungkin tidak akan pernah ditemukan. Hening panjang menelan ruangan. Kanaya duduk perlahan, kepalanya berdenyut, tapi hatinya justru semakin jelas. Ia sudah tahu kenapa ia selalu merasa tidak aman di rumah besar ini. Karena rumah ini bukan sekadar rumah. Ini medan perang yang diam-diam. Aku mau pulang ke gubuk itu, ucap Kanaya akhirnya, suaranya tenang tapi tegas. Aku mau lihat Busari. Aku mau lihat Lukman. Arif menatapnya seolah ia sudah menduga, dan aku juga tahu, begitu kamu bergerak ke sana, wanita itu akan bergerak lebih cepat. Kanaya mengangkat dagu. Biar. Aku tidak mau terus bersembunyi di balik tembok ini. Pagi datang tanpa matahari. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menekan dada siapapun yang bangun hari itu. Kanaya berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana, kemeja putih, dan celana gelap. Ia mengikat rambutnya rapi. Hari ini, ia tidak ingin terlihat seperti simbol keluarga kaya. Hari ini, ia ingin jadi dirinya sendiri. Saat Kanaya keluar kamar, Arif sudah menunggu di ujung lorong. Wajahnya tegang, matanya merah, seolah semalam ia juga tidak tidur. Kamu yakin? Tanya Arif pelan. Kanaya menatapnya lurus. Aku terlalu lama jadi orang yang hilang. Hari ini, aku mau jadi orang yang kembali. Arif menghela napas panjang, lalu mengangguk. Aku sudah siapkan mobil. Kita jemput ibu dan Lukman sekarang, sebelum mereka bergerak lebih dulu. Di gubuk kecil, Lukman baru saja membantu Busari minum obat. Busari terbaring lemah, tapi matanya terus terbuka menatap atap bocor, seolah hati seorang ibu sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dibaca anaknya. Bu, Lukman berbisik, kenapa ibu tidak tidur? Busari menatapnya lama. Men, kalau nanti ada orang datang, jangan percaya siapapun selain kakakmu. Lukman menegang. Kakak Arif atau Aditi? Busari menggeleng pelan, air mata menggenang. Ibu tahu dia Arif, anak yang lahir dari rahim ibu, tidak bisa bohong di hadapan mata ibu. Hati ibu terlalu tenang untuk orang yang seharusnya kehilangan. Itu tandanya dia dekat. Belum sempat Lukman menjawab, suara mobil berhenti di luar gang. Bukan seperti kemarin yang mesin masih menyala lama. Kali ini mesin dimatikan cepat, seolah siapapun yang datang tidak ingin menarik perhatian. Lukman mengintip lewat jendela kecil. Mobil hitam itu lagi, gumamnya, dan jantungnya berdegup kencang. Pintu terbuka. Arif berdiri di ambang pintu. Untuk sesaat, Lukman membeku. Wajah yang ia rindukan dan ia benci sekaligus berdiri di depan matanya. Lebih kurus, lebih dewasa, lebih lelah. Tapi tetap wajah kakaknya. Arif melangkah masuk dan langsung berlutut di sisi ranjang. Ibu, suaranya pecah. Ibu, maafkan aku. Busari menangis seketika, tangannya gemetar menyentuh wajah Arif seperti ingin memastikan ini bukan mimpi. Ibu tahu ucapnya terbata, kamu tidak bisa membohongi ibumu sendiri.
Akhirnya kamu pulang. Arif menunduk. Belum sepenuhnya, Bu. Tapi aku datang untuk bawa Ibu dan Lukman ke tempat aman. Di ambang pintu, Kanaya berdiri. Lukman menoleh, dadanya bergetar. Wajah wanita yang dulu ia panggil Alia kini bersih, rapi, tapi tatapan matanya masih membawa luka yang sama. Kanaya tersenyum kecil, lembut. Namaku Kanaya. Ucapnya pelan. Tapi kamu boleh tetap memanggilku Alia kalau itu membuatmu lebih tenang. Lukman menunduk. Matanya panas. Ia tidak tahu kenapa kata-kata itu membuatnya ingin menangis lagi. Aku tidak akan meninggalkan ibu, ucap Lukman tegas. Suaranya keras karena ia takut kalau suaranya lembek, ia akan runtuh. Arif mengangguk. Justru karena itu aku datang, men. Aku tidak mau kalian jadi korban. Lalu suara langkah lain terdengar dari luar. Kali ini berat, teratur, tidak terburu-buru, tapi mengintimidasi, seperti orang yang yakin ia punya kuasa. Arif berdiri mendadak, wajahnya mengeras. Terlambat, gumamnya. Dua pria berbadan besar muncul di ujung gang. Di belakang mereka, seorang wanita melangkah anggun memakai mantel mahal. Sepatunya tidak peduli lumpur. Ia berjalan seolah gang sempit itu karpet merah untuknya. Wanita itu tersenyum tipis, dan senyum itu membuat udara di sekitar terasa dingin. Akhirnya kita bertemu lagi, ucapnya ringan. Kanaya menegang. Ingatan buruk menghantam kepalanya seperti palu. Wajah wanita dalam mimpi, tatapan dingin, kata-kata kejam. Kanaya berbisik, hampir tidak terdengar. Kamu. Wanita itu menoleh perlahan, matanya berkilat puas. Oh, jadi kamu ingat sekarang. Arif tanpa sadar berdiri di depan Kanaya, tubuhnya melindungi. Pergi, ucap Arif dingin. Wanita itu terkekeh. Kamu masih berpikir bisa melindungi mereka semua, padahal kamu sendiri tidak punya apa-apa. Tatapannya bergeser ke Busari dan Lukman, lalu kembali ke Arif dengan senyum yang lebih tajam. Keluargamu bisa jadi sangat berguna. Lukman mengepalkan tangan. Amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. Busari menggigil di ranjang, tapi matanya tetap menatap wanita itu, seolah ia sedang melihat wujud kejahatan yang akhirnya muncul tanpa topeng. Kanaya melangkah maju melewati Arif. Dadanya berdebar kencang, tapi kakinya tidak mundur. Suaranya keluar lantang, tegas, seperti seseorang yang akhirnya berhenti jadi korban. Semua ini berhenti hari ini. Wanita itu menatapnya dengan minat yang dingin. Oh, anak yang hilang ingin bicara sekarang. Kanaya menatap lurus tanpa gentar. Kamu sudah kalah. Aku tidak sendirian lagi. Wanita itu tersenyum tipis, namun matanya tak ada hangat sama sekali. Kita lihat saja, dan di kejauhan, suara sirene terdengar samar. Mula-mula kecil seperti bisikan, lalu perlahan semakin jelas, mengiris udara pagi yang kelabu. Gang sempit itu mendadak terasa seperti menahan napas, menunggu detik berikutnya yang akan menentukan segalanya. Suara sirene itu semakin dekat, semakin tajam, seperti pisau yang mengiris udara kelabu di atas gang sempit. Semua orang membeku di tempatnya masing-masing, bahkan lalat yang biasanya beterbangan di sekitar tumpukan sampah di ujung gang terasa seperti ikut diam. Hanya bunyi napas mereka yang terdengar, berat, tidak teratur, penuh ketegangan. Wanita bermantel mahal itu tidak panik. Ia justru tersenyum tipis, seolah sirene hanyalah suara gangguan kecil di tengah rencananya. Dua pria berbadan besar di belakangnya berdiri seperti tembok. Mata mereka mengawasi setiap gerakan Arif dan Lukman. Kanaya berdiri di depan, tubuhnya sedikit gemetar, tapi matanya tidak mundur. Di belakangnya, Busari menggenggam ujung selimut dengan tangan gemetar. Lukman berdiri di samping ranjang, tinjunya mengepal, rahangnya mengeras. Dan Arif, untuk pertama kalinya, benar-benar berdiri sebagai kakak, sebagai anak, sebagai orang yang harus menebus semuanya. Wanita itu memiringkan kepala. Kamu pikir sirene itu akan menyelamatkanmu, Kanaya? Suaranya halus, tapi beracun. Dunia ini tidak diselamatkan oleh kebenaran. Dunia ini diselamatkan oleh siapa yang punya kuasa. Kanaya menelan ludah, tapi suaranya tetap tegas. Kuasa kamu sudah habis. Wanita itu terkekeh pelan.
Lalu tatapannya beralih ke Arif. Kamu yang panggil mereka, ya? Kamu akhirnya berani. Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu dengan dingin. Di dalam kepalanya, bayangan ibu dan Lukman bertahun-tahun menunggu, bertahun-tahun menelan sakit tanpa jawaban, berdiri seperti api yang tidak bisa padam. Di ujung gang, suara mobil berhenti. Langkah kaki cepat terdengar. Lalu, suara seseorang berbicara tegas, keras, memantul di dinding-dinding rumah papan. Polisi, angkat tangan. Wanita itu tidak langsung mengangkat tangan. Ia hanya tersenyum, lalu memandang Kanaya sekali lagi, seolah ingin menancapkan ketakutan terakhir. Kamu benar-benar memilih mereka, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Memilih gubuk, memilih sampah, memilih kemiskinan, daripada rumahmu sendiri. Kanaya menarik napas panjang. Ia tidak menunduk, ia tidak menangis. Ia hanya menjawab pelan, tapi sangat jelas. Aku memilih orang yang menyelamatkanku ketika semua orang ingin aku hilang. Kalimat itu membuat wajah wanita itu sedikit berubah. Senyumnya retak sesaat, seperti ada luka yang tersentuh. Tapi ia segera menutupnya lagi dengan ketenangan dingin. Langkah polisi semakin dekat. 2 polisi muncul di ujung gang, diikuti satu pria berpakaian rapi, membawa map. Wajahnya serius. Tatapannya langsung mengarah ke wanita bermantel itu. Ibu Ratna, katanya tegas. Kami punya cukup bukti untuk menahan Anda. Percobaan penculikan, penganiayaan, dan penghilangan orang. Nama itu jatuh seperti batu. Ratna. Nama yang selama ini mungkin hanya berbisik di balik tembok rumah besar, kini terdengar jelas di gang sempit yang becek. Ratna mengangkat tangan perlahan, bukan karena takut, tapi karena ia tahu permainan hari ini sudah bukan miliknya. Namun, sebelum ia benar-benar menyerah, ia menoleh ke Arif dengan mata tajam. Kamu pikir ini selesai? Kamu pikir ayah Kanaya akan membiarkan aib ini terbuka? Arif tidak berkedip. Biarkan saja, jawabnya dingin. Kebenaran harus keluar. Ratna tertawa kecil, lalu mengangguk seolah menghormati. Baik, kalau begitu, kita lihat siapa yang benar-benar bertahan setelah semua ini. Polisi maju, memborgol tangan Ratna. 2 pria besar di belakangnya juga ditahan. Gang sempit itu mendadak penuh suara. Suara borgol mengklik. Suara radio polisi. Suara langkah kaki. Suara tetangga yang mulai keluar dan berbisik. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Bu Sari menutup mulutnya, menangis pelan. Lukman memeluk ibunya erat. Seolah baru sekarang ia percaya mereka benar-benar selamat. Kanaya berdiri kaku, napasnya turun naik. Ia melihat Ratna dibawa pergi, dan di dalam dirinya ada sesuatu yang runtuh sekaligus terangkat. Takutnya tidak hilang sepenuhnya, tapi ia tahu, setidaknya malam ini, ia tidak akan lari. Setelah Ratna dibawa pergi, pria berpakaian rapi itu mendekati Arif. Ia menyerahkan map, lalu berkata pelan, seolah tidak ingin kata-kata itu didengar banyak orang. Tuan Besar sudah diberitahu, dia akan datang. Kalimat itu membuat Lukman dan Bu Sari membeku. Tuan Besar, ayah Kanaya. Dan di dalam kepala Lukman, ada satu nama yang belum pernah ia ucapkan keras-keras sejak kecil, nama yang seperti kutukan, ayah. Beberapa jam kemudian, mobil mewah lain masuk ke gang sempit itu. Kali ini lebih besar, lebih mencolok. Pengawal turun lebih dulu, membuka jalan. Lalu pintu mobil terbuka, dan seorang pria setengah baya turun dengan langkah pelan namun penuh wibawa. Wajahnya tegas, matanya tajam, rambutnya rapi. Ia berdiri sejenak, menatap gang sempit itu seperti menatap masa lalu yang tidak ingin ia injak lagi. Kanaya melihatnya dan tubuhnya seperti disambar listrik. Kepalanya berdenyut. Potongan ingatan datang, cepat, menyakitkan. Suara pria itu memanggil namanya dulu. Tawa, pelukan, lalu suara marah, lalu pintu ditutup, lalu gelap. Pria itu melangkah mendekat, matanya langsung tertuju pada Kanaya. Ada lega, ada emosi, tapi juga ada sesuatu yang dingin, seperti orang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Kanaya, ucapnya pelan, kamu membuat semua orang panik. Kanaya menelan ludah. Ia tidak menjawab.
Matanya beralih ke Busari dan Lukman, lalu ke Arif. Arif berdiri kaku, seolah seluruh tubuhnya menahan amarah yang sudah lama terkubur. Pria itu akhirnya menoleh ke Arif. Tatapan mereka bertemu, dan di detik itu, Busari mengeluarkan suara yang gemetar, tapi jelas. "Pak, suami saya akhirnya datang juga." Wajah pria itu berubah sekejap, rahangnya mengeras, matanya menyapu Busari, lalu Lukman, lalu Arif. Ada keterkejutan yang cepat, ia sembunyikan di balik wajah dingin. "Aku bukan suamimu lagi," ucapnya pelan, tajam. "Aku sudah lama meninggalkan hidup itu." Busari menangis, tapi ia memaksa berdiri dengan tubuh lemah. "Kamu meninggalkan kami tanpa kabar. Kamu meninggalkan anak-anakmu. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah itu." Pria itu menghela napas, seperti orang yang lelah berdebat dengan masa lalu. "Aku melakukan apa yang harus aku lakukan." Lukman tidak tahan lagi. Ia melangkah maju, suara Lukman pecah. "Apa yang harus ayah lakukan adalah pulang, bukan menghilang, bukan membiarkan ibu sakit sendirian." Pria itu menatap Lukman lama. Di matanya ada sesuatu yang seperti penyesalan yang tertahan, tapi juga ada kesombongan orang yang merasa hidupnya sudah terlalu jauh untuk kembali. Lalu Kanaya bicara, suaranya tenang, tapi setiap kata seperti batu. "Ayah tahu Ratna mau menghilangkanku, kan?" Pria itu terdiam, hanya sesaat, tapi cukup untuk menjadi jawaban. Kanaya tersenyum pahit. "Aku diculik, aku dibuang seperti sampah, aku kehilangan ingatan, dan ayah tetap diam. Karena kalau aku hilang, hidup ayah aman, warisan aman, nama baik aman." Pria itu menegang. "Jangan bicara sembarangan." Arif melangkah maju. "Jangan bohong lagi, Pak," ucapnya dingin. "Saya lihat semuanya dari dalam. Ratna punya rencana, dan Bapak membiarkan." Busari menangis lebih keras. "Jadi benar ayah kalian." Pria itu menatap Busari dengan wajah keras. "Aku tidak pernah berniat membunuh Kanaya. Aku hanya tidak bisa menghancurkan semuanya demi satu orang." Kalimat itu membuat Kanaya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sakit. Satu orang. Ia disebut satu orang oleh ayahnya sendiri. Kanaya menarik napas panjang. Lalu ia melangkah mendekat ke Busari. Ia menggenggam tangan ibu miskin itu pelan. Mata Kanaya berkaca-kaca. Dan di depan pria kaya itu, di depan ayah yang meninggalkannya, Kanaya berkata dengan suara yang tidak besar, tapi cukup untuk membuat semua orang di gang itu diam. "Bu, kalau ibu masih mau, aku ingin pulang ke rumah ibu." Busari terisak. Tangannya memeluk Kanaya erat. "Nak, rumah ibu kecil, bocor, kamu akan susah." Kanaya menggeleng pelan. "Rumah itu satu-satunya tempat yang membuat aku merasa hidup." Pria itu membeku. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi penuh kuasa. Ada sesuatu yang retak, seperti ia baru sadar bahwa uang dan nama baik tidak bisa membeli hati anaknya yang sudah terluka. Arif menatap ayah mereka dengan mata merah. "Bapak sudah kehilangan kami bertahun-tahun," katanya lirih. "Hari ini Bapak kehilangan lagi." Pria itu menatap satu persatu. Kanaya di pelukan Busari, Lukman yang berdiri tegar di samping ibunya, Arif yang akhirnya kembali sebagai anak dan kakak, dan pria itu, untuk pertama kalinya, terlihat kecil. Hening panjang. Lalu pria itu menunduk sedikit, seperti menyerah pada sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. "Kalau itu pilihanmu, Kanaya, aku tidak akan memaksamu." Kanaya tidak menjawab. Ia hanya memeluk Busari lebih erat, menutup mata, merasakan hangat yang selama ini ia cari. Dan di samping mereka, Lukman menarik napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya bisa melepaskan beban di dadanya. Di luar gang, hujan turun pelan, seperti menangis tanpa suara. Tapi kali ini, hujan itu tidak terasa seperti kutukan. Hujan itu terasa seperti penutup luka, pelan-pelan. Dan malam itu, di rumah kecil yang bocor, ada 4 orang yang duduk bersama. Tidak ada kemewahan, tidak ada janji palsu, hanya nasi sederhana, suara batuk yang mulai pelan, dan sebuah keluarga yang akhirnya berdiri dengan kebenaran. Dan di dalam hati Lukman, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Ada rasa yang muncul, bukan kaya, bukan menang, tapi pulang.